Jadi Al-Husain waktu itu belum membaiat, ya, dikerjai lagi oleh orang-orang Kufah. Ya, sebelum tiba di sana, Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Ubaid bin Ziyad, gubernur Kufah. Ya, beliau terbunuh di sana sebagai orang yang mati syahid bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Bersama 17 orang dari Ahlul Bait. Ada anak-anaknya Al-Husain, ada anak-anak Al-Hasan, ada anak-anak Aqil dan anak-anak Abdullah bin Ja'far. Dan itu kejadian pada tanggal 10 Muharram. Dan tidak benar ya bahwa Yazid bin Muawiyah itu mengambil kepala siapa? Dikirimkan kepadanya kepala Al-Husain kepadanya. Itu tidak benar. Bahkan Yazid bin Muawiyah bersedih ketika mendengar kabar tersebut. Ustadz Jul dalam usahanya membela Yazid, idolanya, tidak ragu-ragu mencela Imam Husain, seorang sahabat Nabi, bahkan ahlul bait beliau sallallahu alaihi wa alihi yang disucikan oleh Allah, dengan mengatakan bahwa Imam Husain dikerjai oleh orang-orang Kufah, seakan-akan Imam Husain bukanlah orang yang berilmu. Dan Ustadz Jul juga membangun opini bahwa orang-orang Kufah seluruhnya adalah Syiah dan melemparkan tuduhan bahwa Syiah adalah pembunuh Imam Husain. Mari kita lihat apa kata imam terbesarnya Ustadz Jul sendiri, yaitu Ibn Taimiyah berikut ini. Dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 6, cetakan tahun 1986, pada halaman 136. Abu Ishaq berkata, aku keluar dari Kufah dan tidak ada seorang pun yang meragukan keutamaan Abu Bakar dan Umar dan mengutamakan keduanya. Dalam kitab yang sama, jilid 4, halaman 554, Ibn Taimiyah berkata, dan di kota Kufah terdapat kaum Syiah yang menolong Al-Husain. Kami tegaskan, yang menolong Al-Husain, yang pimpinannya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, seorang pembohong. Dan ada pula kelompok Nasibi. Kami tegaskan, kelompok Nasibi, yaitu pembenci Ali dan keturunannya. Di antara mereka adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di sini jelas bahwa Ibn Taimiyah mengakui tidak semua penduduk Kufah berakidah Syiah. Di sana juga terdapat kelompok Nasibi yang membenci Imam Husain alaihissalam. Jelas, akal sehat mengatakan bahwa tidaklah mungkin orang-orang Kufah yang mencintai Al-Husain, yaitu Syiah, akan membunuh orang yang dicintainya. Dan dapat dipastikan bahwa orang-orang Kufah, para pembenci keluarga Nabi, yaitu Nasibi, adalah pembunuhnya. Apakah Syiah yang membunuh Imam Husain seperti dongeng yang disampaikan Ustadz Jul? Sekarang mari kita simak lagi dengan teliti apa yang dinyatakan imam terbesarnya Ustadz Jul ini, yaitu Ibn Taimiyah, tentang siapa pembunuh Imam Husain. Dalam kitab Minhajus Sunnah, jilid 2, halaman 70, Ibn Taimiyah mengatakan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Umar bin Sa'ad adalah panglima pasukan yang telah membunuh Al-Husain. Kami tegaskan, panglima pasukan yang telah membunuh Al-Husain, kendati dia, yaitu Umar bin Sa'ad, berlaku zalim atau semena-mena dan lebih mengutamakan dunia atas agama, akan tetapi Umar bin Sa'ad dalam kemaksiatannya tidak sampai sekeji apa yang diperbuat oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang menampakkan pembelaannya kepada Al-Husain. Dan dia, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, membunuh orang-orang yang telah membunuh Al-Husain. Bahkan Al-Mukhtar itu lebih dusta dan lebih besar dosanya dibandingkan Umar bin Sa'ad. Maka orang Syiah ini, yaitu Al-Mukhtar, lebih jahat dibandingkan si Nasibi itu, yaitu Umar bin Sa'ad. Di sini membuktikan bahwasanya yang membunuh Imam Husain adalah Nasibi yang membenci Ahlul Bait, bukan seorang Syiah. Lalu, siapakah pemeran utama dalam pembantaian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 165. Ibn Katsir berkata bahwa Yazid telah menulis sepucuk surat kepada Ibn Ziyad yang isinya adalah, telah sampai berita kepadaku bahwa Al-Husain telah menuju Irak, maka siapkanlah mata-mata dan senjata.
lalu culik dan penjarakan karena sebuah tuduhan, dan tariklah karena tuduhan itu. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996, halaman 37 sampai 38. Az-Zahabi berkata di dalam biografi Yazid bin Muawiyah, dia, yaitu Yazid, adalah nasibi, pembenci keluarga Nabi. Kami tegaskan, nasibi, pembenci keluarga Nabi. Seorang yang kasar, keras, selalu meminum minuman keras, melakukan kemungkaran. Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain. Kami tegaskan, Yazid membuka kekuasaannya dengan membunuh Al-Husain dan dilengkapi dengan peristiwa Harrah. Kemudian manusia pun membencinya dan umurnya tidak diberkahi. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 8, halaman 222, Ibn Katsir berkata, Yazid telah berbuat suatu kesalahan yang fatal di saat dia memberikan wewenang kepada Muslim bin Uqbah untuk melakukan apa saja di kota Madinah selama 3 hari. Dan ini merupakan kesalahan yang besar lagi keji, karena di dalamnya banyak para sahabat Nabi yang terbunuh. Kami tegaskan, di dalamnya banyak para sahabat Nabi SAW yang terbunuh, juga anak-anak mereka, yang mana sebelum ini Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad. Kami tegaskan, Yazid telah membunuh Al-Husain dan sahabat-sahabatnya melalui tangan Ubaidillah bin Ziyad, yaitu di Karbala. Dari penjelasan kitab-kitab di atas, dapat kita ketahui bahwa pemeran utama pembunuhan Al-Husain adalah Yazid bin Muawiyah. Bukan seperti apa yang didongengkan oleh Ustadz Jul. Ustadz Jul mengatakan bahwa tidak benar kepala Imam Husain dikirimkan kepada Yazid. Mari kita lihat apa yang terdapat di dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 8, halaman 192, Ibn Katsir berkata, sungguh para ulama berbeda pendapat mengenai kepala Al-Husain setelah peristiwa pembunuhannya. Apakah Ibn Ziyad mengirimnya ke Syam untuk dihadapkan ke Yazid atau tidak? Ada 2 pendapat. Namun yang paling jelas dari kedua pendapat itu adalah bahwa dia mengirimnya ke hadapan Yazid. Kami tegaskan bahwa dia mengirimnya ke hadapan Yazid. Telah berkata Abu Mikhnaf dari Abu Hamzah As-Sumali, dari Abdullah Al-Yamani, dari Qasim bin Bakhit. Dia berkata, pada saat kepala Al-Husain diletakkan di hadapan Yazid bin Muawiyah, maka benda yang Yazid genggam ditusuk-tusukkan pada gigi depan Al-Husain. Dalam kitab As-Siqat, karya Ibn Hibban, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Majelis Dairatul Ma'arif, jilid 2, halaman 312, Ibn Hibban berkata, kemudian Ubaidillah bin Ziyad mengirim kepala Al-Husain bin Ali ke Syam, yaitu ke istana Yazid, bersama para tawanan perempuan dan anak-anak Ahlul Bait Rasulullah SAW di atas pelana-pelana yang terbuka wajah dan rambut mereka. Dalam kitab Tarikh Madinah Damsyik, karya Ibn Asakir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 69, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 174. Ibn Asakir berkata dalam mengomentari biografi Zainab Al-Kubra binti Ali bin Abi Thalib sampai kalimat seorang wanita yang fasih. Beliau bersama saudaranya yaitu Al-Husain bin Ali saat dia terbunuh. Dan kemudian dia yaitu Zainab Al-Kubra dibawa menghadap Yazid bin Muawiyah bersama keluarganya. Ternyata semua yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah tadi bertentangan dengan dongeng yang disampaikan oleh Ustadz Jul. Ustadz Jul mengatakan bahwa Yazid bersedih atas terbunuhnya Al-Husain tanpa menyebutkan satupun rujukannya. Dan dongeng seperti ini selalu diteriakkan di mimbar-mimbar rombongan Wahabi ini untuk mengelabui umat. Mari kita lihat
apa yang dikatakan ulama Ahlus Sunnah berikut ini. Dalam kitab Syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah karya At-Taftazani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 149. At-Taftazani berkata, yang benar adalah keridoan Yazid dengan terbunuhnya Al-Husain dan kegembiraannya akan hal itu, beserta penghinaan kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang mutawatir secara makna. Kami tegaskan, mutawatir secara makna, walaupun rinciannya adalah riwayat ahad. Kami tidaklah ragu akan perkara Yazid, juga keimanannya, laknat Allah atasnya, para penolong dan antek-anteknya. Di sini ulama besar mazhab Ahlus Sunnah yaitu At-Taftazani menyatakan bahwa Yazid bin Muawiyah senang dan ridho terhadap pembunuhan Al-Husain. Hal ini ditetapkan melalui riwayat yang mutawatir secara makna. Namun seperti biasa, metode Ustadz Jul dan rombongan Wahabinya adalah menyebarkan dongeng tandingan untuk menutupi riwayat yang sahih ataupun mutawatir. Semua itu berangkat karena kecintaan kelompok Ustadz Jul kepada Bani Umayyah, sehingga membela mereka mati-matian. Benar apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencintai suatu kaum akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Kami doakan semoga Ustadz Jul bersama rombongannya dibangkitkan bersama orang yang mereka cintai. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa agar selalu berhati-hati terhadap fitnah dan kebohongan para pendakwah dari rombongan Wahabi ini. Mereka hobi menebar fitnah, merubah-rubah isi kitab ulama, mengklaim kebenaran hanya milik mereka. Selain mereka sesat, selain mereka bukan Ahlus Sunnah, dan lain sebagainya.